Jadi teman-teman lihat, banyak sekali meaning dari sebuah simbol. Benar nggak? Flower of Life itu adalah intinya melambangkan diri kita saat ini yang utuh dengan segala kerumitannya. Nah, dari elemen ini sebenarnya kita bisa memahami alam semesta dan diri manusia. Ya, di alam semesta ini pasti mengandung energi, vibrasi, frekuensi. Republik Indonesia, apa perasaan Anda? Apa yang terlintas di otak Anda? Apa yang terlintas di ingatan Anda? Pikiran Anda? Apa? Di pikiran maupun di perasaan? Apa? Coba. Perjuangan, yes. Hai Theo. Long time no see. Perjuangan, oke. Okay. Lambang Mia. Oke, okay. Lambang apa? Memang lambang, ini simbol. Simbol apa? Bangga menjadi anak Indonesia, yes. Lambang negara, oke, okay, benar. Yes. Bangga jadi orang Indonesia, yes. Patriotisme, betul. Suci dan berani, yes. Itu arti merah dan putih, oke. Darah suci, yes. Jadi teman-teman lihat, banyak sekali meaning dari sebuah simbol, benar nggak? Ya. Nah, satu lagi. Coba teman-teman bayangkan begini, kita ini generasi kita ini nih ya teman-teman ya, kita kan generasi muda ya teman-teman ya, generasi muda kan, ya kita generasi muda semua. Lahirnya pasti tahun 70, 80, 90-an ya, ada yang 2000-an malah ya. Nah oke, okay. Gen Z betul. Beda nggak teman-teman? Bila gambar eh, bendera ini, merah putih ini, diperlihatkan kepada veteran-veteran perang kita, perang kemerdekaan 45, perang 50-an, dan sebagainya lah ya, pokoknya pejuang-pejuang bila saat ini masih hidup misalnya ya teman-teman ya. Nah, veteran-veteran tersebut, beda nggak arti eh, bagi mereka dengan bagi kita. Mungkin bagi kita, kita ngomongnya bangga, kita kita ngomongnya keren, kita ngomongnya berani, kita ngomongnya apapun itu, tapi intensinya, ya, kapasitasnya pasti kurang, emosinya itu pasti kurang dibandingkan mereka veteran perang itu, teman-teman ya. Mereka tuh berdarah-darah, mereka ngalamin sendiri bagaimana dengan bambu runcing, ya. Ada bendera itu di ujung bambu runcingnya, mereka pergi perang. Pasti beda banget. Nah, itulah simbol. Simbol itu membawa apa? Membawa memori. Simbol itu membawa ingatan, membawa programming yang tertanam. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini beda lagi nih misalnya, bendera merah putihnya di layar ini. Mungkin masih biasa-biasa, normal-normal aja. Tapi Anda bayangkan, Anda seorang diri. Anda seorang diri di negara orang lain. Ya, di negara misalnya di Eropa, lagi dingin-dinginnya mungkin sekarang ya. Entah itu pokoknya di luar negeri lah ya, atau di Jepang, atau pokoknya apalagi yang negara-negara yang kurang terkenal misalnya ya, yang orang Indonesianya jarang banget ya, jarang banget di negara itu. Mungkin Anda satu-satunya di situ. Tiba-tiba ya, tiba-tiba di suatu gedung, di suatu halaman atau apa, Anda melihat bendera merah putih berkibar di tiang bendera di gedung itu, di lapangan itu, di gedung yang megah itu, di lapangan itu. Perasaan Anda seperti apa? Anda orang Indonesia satu-satunya di sana. Di sekitar itu nggak ada orang Indonesia lagi. Semua orang asing semua. Gila ya? Itu pengalaman berharga banget. Itulah bedanya uh, simbol, teman-teman ya. Jadi sebagai simbol akan membawa, itulah pemahaman simbol ya. Simbol itu mengeluarkan sebuah memori tentang sebuah perasaan, tentang sebuah kejadian, tentang sebuah ide, tentang sebuah apapun ya. Uh, oke, kita lanjut.
Kalau teman-teman lihat logo ini, teman-teman lihat apa? Artinya apa ini? Ya, Donald Trump. Ya, apa perasaan Anda saat lihat ini? Nah, ya, macam-macam deh ya. Ya apapun, ya. Nah, uh, percaya nggak? Percaya nggak? Ada orang yang senang lihat gambar ini. Percaya nggak? Ada orang yang senang dan ada yang bangga lihat gambar ini. Ada nggak orang seperti itu? Ada ya? Percaya nggak ada? Ya, siapapun itu ya di seluruh dunia. Ya. Nah, inilah juga simbol. Jadi simbol akan menjadi personal, ya, sesuai dengan pengalaman yang kita rasakan saat saat simbol ini pertama muncul atau pengertian kita tentang simbol ini mulai terjadi, ya. Inilah simbol. Nah, sama. Jadi, sebuah sacred geometry untuk dipahami secara simbol, ini pasti ini langkah natural pertama kali ya, dipahami secara simbol. Anda harus tahu meaningnya apa. Benar nggak? Kalau nggak tahu meaningnya apa, kalau Anda nggak tahu kalau nggak Anda nggak tahu ini presiden Amerika namanya Donald Trump gitu ya, ya dan ya misalnya Anda eh, siapa lah gitu yang misalnya tinggal di pedalaman ya di pelosok-pelosok gitu kan ya, mereka mungkin nggak tahu siapa itu Donald Trump kan, dan nggak penting juga mereka tahu gitu kan. Nah, mereka pasti have no idea ya ini siapa ya. Nah, saat kita mau memahami sacred geometry, minimal kita harus punya landasannya, ya. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya fungsi dasarnya, apa sih maksudnya, ya. Ini memang sebuah kunci dari ilmu atau pemahaman pengetahuan rahasia. Tapi apa sih yang ingin dia katakan kepada kita? Nah, ini ya teman-teman. Nah, Vesica Pisces itu yang ada dua lingkaran jadi di berpotongan, ini melambangkan eh, penyatuan. Ini melambangkan male and female sebenarnya ya. Nah, dan ini melambangkan motherhood ya, di mana dia mengandung anak ya, dan siap siap melahirkan dunia yang baru. Ya. Ini di mana awal mula penciptaan sebenarnya Vesica Pisces tadi ya, yang teman-teman ingat tadi ya, jadilah terang dan jadilah terang. And let it be light. Lalu seed of life itu adalah kisah penciptaan tadi, melambangkan penciptaan. Penciptaan apa? Segalanya, ya. Kita bisa mengartikan ini, kita bisa membawa arti yang umum ini ke dalam kebutuhan kita masing-masing nanti, ya. Seed of life. Ini new beginning, ya. Dan ya itu juga restart after the fall, ya. Memulai sesuatu yang baru setelah kita terjatuh. Egg of life tadi. Egg of life itu eh, menandakan sebuah struktur, ya, sebuah embrio yang siap apa? Siap diduplikasi. Struktur paling dasar sudah ready. Delapan ini adalah hal yang paling dasar yang sudah harus terbentuk dulu sebelum mulai berkembang kemana-mana. Itulah maksudnya egg of life.
baru kita nyampe ke flower of life, yaitu apa? Perkembangan eh grow-nya sudah cukup sempurna sehingga kita tinggal mendapatkan tubuh yang utuh. Flower of life itu adalah intinya melambangkan diri kita saat ini yang utuh dengan segala kerumitannya. Yang tadi aku katakan, kalau kita ada niat untuk healing, balancing dan sebagainya ya, recharge kehidupan kita, fisik kita, maka flower of life ini pasti akan terlibat. Fruit of life itu seperti portal ke dimensi baru ya. Jadi sudah selesai, buah itu adalah sudah selesai. Buah itu gunanya untuk apa? Buah itu ya gunanya kalau untuk manusia untuk dimakan ya teman-teman. Tapi kalau bagi pohonnya sendiri buah itu untuk apa? Buah itu pasti untuk berkembang biak biasanya ya. Karena buah mangga, betul benih. Eh, di dalam buah mangga ada biji mangga kan? Ya. Di dalam buah ada seed of life-nya lagi ya, bijinya lagi. Nah, yang akan menjadi pohon yang baru, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya buah itu adalah keberpisahan ya. Jadi sebuah perjalanan baru. Nah, ya. Inilah makanya dihubungkan dengan portal dimension ke hal-hal baru ya. Bukan harus ke mistis ke dimensi baru, ke dimensi 4, 5 dan 6. Ya bisa aja, tetapi tidak harus seperti itu ya. Ke hal-hal baru kita. Kita mau move on, mau apa segala macam, kita bisa mengakomodir nanti ya fruit of life ini dalam aktivitas kita ya, baik meditasi ataupun proses-proses healing. Lalu tree of life menggambarkan diri kita, manusia. Manusia dalam perjalanan kehidupan, itulah tree of life ya. Jadi tree of life itu ingat teman-teman, eh, 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 pohon itu seperti apa? Pohon itu kan dari biji kan tadi ya. Dari biji dia ada tunas, lama-lama dia tumbuh, membesar, membesar ya, makin tinggi, akarnya bertumbuh juga ya, dia mulai punya ranting, bercabang kemana-mana, mulai jadi besar sekali. Nah, mulai nanti berbuah sendiri lagi ya. Punya flowernya sendiri, punya fruitnya lagi ya. Nah, tapi itulah perkembangan tree. Pohon itu nggak langsung jadi gede. Nah, jadinya kan proses kehidupan. Itulah perjalanan kehidupan kita. Nah, biasanya Tree of Life ini banyak kita pakai untuk metode coaching, baik itu personal coaching maupun business coaching. Ya, Tree of Life juga bisa membuat kita kontemplasi. Tree of Life juga adalah sarana bagus banget ya untuk shadow works. Shadow works itu membersihkan luka-luka, trauma-trauma kita, bagian-bagian paling kelam dalam kehidupan kita ya. Kita berdamai dengan hal-hal seperti itu ya. Lalu meriset ulang belief system kita ya. Jadi ini lebih ke kehidupan kita. Perjalanan apa yang kita temukan dalam proses dan perjalanan kehidupan kita. Makanya business coaching, relationship dan sebagainya, rata-rata kita akan memakai Tree of Life ya, karena Tree of Life itu ada 10 sefirotnya itu ya. Itu nanti kita akan bahas di sesi lain kali ya. Karena itu sendiri sangat dalam ya. Nah, tapi itu kan tidak pernah teman-teman menemukan ada sebuah life coaching atau business coaching bahkan ya menggunakan misalnya fruit of life ya, atau bahkan menggunakan seed of life ya, atau bahkan menggunakan Sri Yantra ya. Ya jarang ya teman-teman ya, hampir-hampir nggak ada ya. Karena apa? Filosofinya nggak masuk teman-teman, filosofinya nggak nggak cocok ya. Jadi ini adalah bagian-bagian yang terpisah ya. Kelas Kabbalah. Ya, kelas Kabbalah kita sudah pernah ada, Theo. Ya, sudah pernah ada. Dirimu yang nggak hadir. Dulu banget ya.
Nah, itu makanya Tree of Life sering digunakan untuk coaching. Itu salah satunya ya, teman-teman. Ini alasan-alasan utamanya ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan sacred geometry ini dengan ya dengan asal gitu ya. Dengan pokoknya percaya aja. Ya enggak, teman-teman, ada dasarnya ya, ada dasarnya. Karena kode-kode ini kan kode rahasia ya, teman-teman ya. Jadi gini, kalau Anda menemukan kode 8 digit gitu ya. Nah, 6 digit gitu ya. Kalau Anda menemukan kode 6 digit. Nah, Anda kan menduga-duga itu kalau angka semua misalnya ya. Angka semua. Jangan-jangan ini pin ATM gitu kan? Nah, masih masuk akal karena 6 digit kan, teman-teman. Tapi kalau 8 digit lalu ada ABCD-nya, Anda kan nggak mungkin menduga itu PIN ATM, benar nggak? Tapi mungkin password. Password apa nih misalnya? Password email, password apa aja gitu ya. Nah, password account tertentu gitu kan. Ada angka sama ada huruf misalnya ya, dan itu 8 karakter misalnya ya. Nah, anda pasti nggak akan ngomong, Anda akan pasti nggak akan mikir itu adalah PIN ATM ya, karena PIN ATM biasanya pasti 6 digit dan angka semua. Gitu kan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu cara kita memandang eh sacred geometry ini satu persatu ya. Nggak bisa juga disaling tuker-tukerin gitu ya. Kalau kita nggak paham fundamental arti tertentunya, arti dasarnya, maka kita memanfaatkan ini sebagai tools di dalam sesi healing, sesi meditasi, sesi coaching, bakal kebalik-balik ya, dan hasilnya nggak dijamin sama sekali ya. Metatron, nah Metatron ini divine wisdom, esoteric knowledge dan segalanya ya. Pokoknya ini hal-hal yang pengetahuan tertinggi ya. Metatron ini adalah seorang angel ya, angel aslinya namanya adalah Enoch, Nabi Enoch. Eh, Teman-teman silahkan search Nabi Enoch itu siapa ya. Nabi Enoch itu adalah ayahnya Metusalah dan kakeknya Nabi Nuh, Noah ya. Jadi Enoch, Metusalah, Noah. Nah, eh, Enoch itu salah satu yang ditulis di dalam kitab suci bahwa dia enggak mati, tetapi dia diangkat ke langit. Aku nggak ngomong diangkat ke surga ya, teman-teman. Ya, diangkat ke langit. Dia nggak mati. Karena itu ada tertulis ya di kitab Kejadian kalau bagi teman-teman yang Nasrani ya. Di kitab Kejadian bab 5 kalau nggak salah ya. Nah, jadi Nabi Enoch ini salah satu yang diangkat ke langit dan itu ceritanya nyambung dengan tokoh siapa? Tokoh Thoth. Thoth ya. Thoth itu adalah juga eh, dewa, dewa knowledge dan dewa wisdom tapi di culture-nya Mesir ya, Mesir kuno ya. Nah, kalau Metatron ini ya. Jadi tapi itu nyambung. Banyak yang mengatakan itu sebenarnya memang ya benarnya ya. Thoth itu juga Metatron sebenarnya. Ini adalah penjaga ya, penjaga atau pemegang itu Akashic Library ya sebenarnya. Kalau teman-teman ya teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman masuk ke Akashic Library, maka teman-teman akan ketemu dengan Metatron ini ya. Aku sering ngomong, aku ketemu Todd ya di sana. Nah, Todd sama Metatron ini sama sebenarnya teman-teman ya. Mungkin rupanya aja yang beda ya. Metatron itu lebih kinclong dan segala macam. Todd itu lebih ke seperti burung ibis itu ya. Nah, eh, aku lebih relate ke Todd sebenarnya. Oke, Merkaba. Teman-teman lihat Merkaba dan Sri Yantra ini dua-dua agak beda dengan sacred geometry yang sebelum-sebelumnya. Sacred geometry yang sebelum-sebelumnya itu banyak lingkaran-lingkaran, lengkung-lengkung ya, lingkaran-lingkaran. Jarang ada garis-garis lurus kecuali Metatron ya. Nah, tapi di Merkaba malah semua lengkung-lengkung hilang ya. Kalau Sri Yantra juga kalau lingkaran paling luar ini dihilangkan, maka sebenarnya hanya ada garis-garis lurus ya. Nah, kecuali ada titik kecil di tengahnya ya. Itu eh, penting ya, titik-titik di Sri Yantra ya, titik kecil itu penting.
Nah, Merkaba sama Sri Yantra ini menggambarkan eh, perjalanan kesadaran sebenarnya ya. Kalau Metatron itu sudah langsung menggambarkan ilmunya, divine wisdom, divine knowledge ya. Tapi kalau Merkaba dan Sri Yantra ini adalah prosesnya ya, proses naik tingkatnya. Nah, eh, teman-teman bisa menemukan banyak variasi arti atau meaning dari Merkaba dan Sri Yantra ini. Tetapi aku secara personal ya mengartikan Merkaba dan Sri Yantra ini mirip, tetapi Sri Yantra lebih ke spiritual, lebih cenderung spiritual. Merkaba ini lebih ke physical. Dua-dua ini adalah sacred geometry yang cocok untuk manifestasi ya, terutama kalau manifestasi itu diartikan sebagai duit ya, duit, abundance, wealth dan sebagainya ya. Jadi, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut kelas-kelas Akashic Infinity, baik yang basic maupun yang advance, saat teman-teman memutar video-video yang berbau-bau manifestasi, wealth dan sebagainya, abundance dan sebagainya, teman-teman akan banyak menjumpai bentuk-bentuk segitiga, segitiga, merkabah, Sriyantra dan sebagainya ya, piramid, segitiga, merkabah ya. Karena ini sangat-sangat berhubungan ya. Segitiga atau piramid itu juga elemen api tadi ya, tetrahedron ya. Nah, itu juga adalah sebuah hal yang bersemangat, bersemangat, ambisius, agresif ya, itu api ya, elemen api. Nah, Merkaba ini seperti itu karena semuanya Sriyantra dan Merkaba ini rata-rata garis lurus. Garis lurus itu lebih maskulin. Maskulin itu lebih cowok ya. Femininnya hilang. Ya. Dalam beberapa hal femininnya hilang. Nah, bagus nggak? Ah, bagus untuk hal-hal yang seperti ini ya. Jadi Merkaba itu juga bagus untuk proteksi ya. Proteksi itu kan lebih cowok ya. Cowok memproteksi ya segalanya, punyaannya, keluarganya, ya, termasuk pasangannya, wanita dan sebagainya, yang memproteksi segalanya. Nah, itu juga simbol dari maskulinitasnya ya. Itu Merkaba. Sri Yantra juga seperti itu sebenarnya ya, tetapi Sri Yantra itu aslinya juga kan ada lingkaran dan ada seperti gambar ini sebenarnya seperti gambar kotak ya, kotak dan candi ya sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman boleh search sebenarnya di Google atau YouTube Sri Yantra dalam eh model tiga dimensi, model 3D. Itu keren banget teman-teman ya. Sri Yantra dalam model 3D itu keren banget. Nah, itu menggambarkan banget step by step kenaikan kesadaran kita ya. Nah, consciousness kita dan terutama tentang manifestasi juga ya. Jadi kalau aku ngomong manifestasi soal duniawi, biasanya paling utama itu adalah dengan merkabah, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman nanti pas kita cerita Ancient Alien ya teman-teman ya, mengapa Atlantis, mengapa ada Lemurian, ada Atlantis, Atlantean, dan mengapa Atlanteannya jatuh, hilang semua ya. Nah, ini ada hubungannya dengan medan Merkaba manusia dan medan Merkaba bumi ya, teman-teman ya. Itu hilang semua. Nah, maybe itu cerita di nextnya. Nah ya, next session. So itu ya teman-teman Merkaba dan Sri Yantra. Oke, kita cepet aja. Nah, ini yang tadi semua Platonic Solids ada elemennya. Nah, dari elemen ini sebenarnya kita bisa memahami alam semesta dan diri manusia. Memahami alam semesta dengan memahami diri manusia itu mirip-mirip, teman-teman, karena itu makrokosmos dengan mikrokosmos, ya. Ya, eh Candi Borobudur itu eh yantra, tetapi mungkin bukan Sri ya, teman-teman ya. Ya, ada sendiri, betul. Tapi itu mandala ya. Yang jelas Borobudur itu adalah mandala sendiri. Nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Borobudur itu agak-agak unik. So,
Bagaimana cara memanfaatkan yang lain? Nah, aku perkenalkan sebagai penutup, aku perkenalkan sekaligus apa yang akan kita lakukan ya di dalam Sales Divine Academy, Kokonumerologi, Akashic Infinity dan sebagainya ya. Ini ada suatu sacred geometry yang jarang dibahas, yaitu kita ngomongnya tetrahedron grid dan ini angkanya 64 teman-teman ya. Ini angkanya benar-benar 64 dan ini ternyata ya sudah banyak sekali peneliti saintis yang menggunakan ini ya sebagai cara untuk membantu menjelaskan alam semesta dan isinya eh, kepada khalayak ramai ya teman-teman ya, bahkan dalam dunia akademis ya, akademisi. Nah jadi ini bentuk ini jangan dilihat dua dimensi, bentuk ini tiga dimensi teman-teman ya. Jadi 64 tetrahedron grid ini adalah bentuknya tiga dimensi. Nah kebetulan sekali angka 64 itu itu angka angka sakral sebenarnya teman-teman ya. 64 itu angka sakral. Nah, bagaimana pernah I Ching, I Ching heksagram. Nah, teman-teman akan paham itu angka 64 itu juga angka 64 tipe 64 jenis heksagram I Ching. Atau teman-teman yang pernah belajar human design ya, human design system HDS, teman-teman juga tahu 64 heksagram I Ching itu di dalam human design menjadi 64 gates ya. Nah, kita ada kelas-kelasnya ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau tertarik bisa menghubungi Koko Numerologi ya. Nah, lalu kebetulan ini bukan hanya kebetulan belaka teman-teman ya. Ini banyak lagi ya. Salah satunya lagi ya. Ini 25 9 20. Jadi total sudut ya yang ada di dalam grid ini ya dari tetrahedron ini ya. Ini 60 ditambah 60 terus gitu ya. Semua semua yang kecil-kecil tuh kalau dijumlahkan semua itu jumlah degree-nya derajatnya itu 25.920. 25.920 920 degree derajat ya. Ini apa teman-teman? Nah, teman-teman kalau dulu pernah belajar eh, astrologi ya di Sage Divine, ini adalah bedanya astrologi tropikal dan sidereal ya. Sidereal itu selalu mundur 1 derajat setiap 72 tahun. Ya, 1 derajat setiap 72 tahun. Jadi kalau 360 derajat dikali 72 itu berapa, teman? Nah, itu jumlahnya nggak usah hitung lagi. 72 dikali 360 itu 25.920. Ya. Jadi ini kebetulan yang keren banget teman-teman ya. Jadi 64 tetrahedron grid ini kita akan menjadikan ini. Nah, ini aku percepat aja ya. Nah, ini tadinya itu dari tetrahedron seperti itu, double tetrahedron ya. Nah, akhirnya seperti ini. Ini tiga dimensinya ya, teman-teman ya. Nih, ini tiga dimensinya nih ya. Ya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Aku nggak usah lama-lama sini. Nanti kita tanya jawab aja. Oke, nah kita next. Lalu ngapain sih? Nah, gini teman-teman. Dari 64 tetrahedron grid ini, kita bisa hubungkan langsung dengan semua 64 heksagram I Ching di dalam Human Design System. Dan 64 heksagram I Ching di dalam Human Design itu pasti akan ada yang define undefined ya, define undefined yaitu on off on off on off. Nah, on off-nya itu nanti kita akan kasih kode warna teman-teman ya dalam bentuk tiga dimensi. Jadinya seperti yang kanan ini teman-teman ya. Tapi ini bukan ya. Ini aku cuma ngambil contoh sembarang bahwa 64 tetrahedron gate dalam bentuk warna-warni gitu ya. Tetapi ini bukan berarti yang dari kiri benar-benar sudah diterjemahkan dengan human design menjadi yang kanan. Enggak ya. Ini hanya simulasi contoh ya. Tapi nanti jadi teman-teman dapat gambaran ya. Nanti hasilnya akan ada grid tetrahedron yang warna-warni menggambarkan blueprint
human design seseorang ya dengan tetrahedron grid ini ya. Kita belum tahu kita kasih nama apa nanti ya. Aslinya ini memang namanya 64 tetrahedron grid ya. Nah, ini sebenarnya ya kalau teman-teman yang pernah belajar I Ching, ini ada 64 heksagram I Ching seperti ini ya. Ini ada di hdtix.com semua ya, teman-teman. Oke? Aku cepat aja. Nah, ini sekali lagi, ternyata yang double tetrahedron itu adalah 6 lines, teman-teman ya. Ada 6 lines di double tetrahedron. Sehingga ini juga matching dengan, nih kalau teman-teman yang belajar I Ching langsung tepuk tangan ini ya. Ini 6 line dari I Ching ya. Di masing-masing tetrahedron ini, teman-teman ya. Di dalam double tetrahedron ini ya. Nah ini kita, line itu di dalam human design juga ada line yang aktif ya. Jadi setiap gate punya line-nya masing-masing kan ya teman-teman. Nah ini sangat-sangat kompatibel. Nah, inilah cara kita memanfaatkan salah satunya human design dan sacred geometry ini. Betul, Pak Kwa, betul. Ya, Pak Kwa, 8 itu 8 trigram sebenarnya ya. Nah, trigram dikali trigram jadinya heksagram ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman yang bilang keren-keren ini pasti ngerti nih, pasti ngerti I Ching, pasti ngerti human design ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kalau teman-teman yang belum ya. Nanti percaya aja sama yang bilang keren ya, bahwa ini keren banget memang ya. Nah inilah kombinasi ya, bagaimana kita bisa mengkombinasikan berbagai eh, ilmu-ilmu ini saat kita paham dasar-dasarnya ya. Jadi pasti pasti pakai mikir ya teman-teman, nggak mungkin nggak pakai mikir ya. Ya, ini harus dikalkulasi ya teman-teman, harus dikalkulasi, harus dirumuskan ya. Ya, ini dirumuskannya bukan main tebak-tebak ya, atau bukan tebak-tebak buang manggis ya teman-teman ya. So, pertanyaan terakhir ya. Ah, sacred geometry itu ada frekuensinya nggak? Ada yang mau jawab nggak, teman-teman? Sacred geometry ada frekuensinya nggak? Kan Tesla bilang, seluruh alam semesta ini terbangun dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi, setiap detik, setiap nafas Anda ya di alam semesta ini pasti mengandung energi, vibrasi, frekuensi. Benar nggak? Setiap menit, setiap detik, setiap nafas kita, setiap sekelebatan pikiran kita, ya, dan apapun yang terjadi di alam semesta ini, ya, entah kita masih hidup atau sudah meninggal nanti, tetap akan terdiri dari energi, vibrasi, dan frekuensi. Ya, oke. So, energi itu apa? Ya, energi itu adalah, energi itu sumber. Ya, energi itu hukum energi. Hukum energi nggak bisa dimusnahkan, ya, nggak bisa di ini. Tapi itu pun masih ada yang nentang loh, ya. Percobaan-percobaan ilmuwan yang terbaru itu mengatakan bahwa energi bisa dimusnahkan atau bisa diciptakan, ya. Ada hitungannya gitu ya, walaupun belum diterima umum, ya. Nah, kita nggak tahu deh ya. Nah, energi sama dengan kesadaran. Yes, boleh. Energi itu adalah, paling gampang adalah kita ngomong dasarnya aja ya, dasar paling dasar. Energi itu adalah sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang lain bergerak ya, atau berpindah ya. Sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang lain bergerak atau berpindah. Benar nggak? Itu energi ya. Ya. Dan energi itu bisa menjalar, bisa ditransmisikan, bisa berpindah gitu ya, dan bisa berubah bentuknya ya. Jadi itu adalah energi ya. Panas itu energi ya. Uh, Amarah itu energi teman-teman ya. Karena amarah itu bisa membuat sesuatu berpindah ya. Yaitu apa? Piring ya. Kalau piring dilempar gara-gara amarah. Ya itu energi ya. Ya, sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang lain berpindah atau bergerak ya gitu. Vibrasi apa? Ya, energi adalah tenaga, tenaga adalah energi ya. Bolak-balik aja tapi nggak menjelaskan nanti. Vibrasi adalah yes, getaran. Nah, getaran itu sendiri apa?
Getaran sendiri apa? Perpindahan. Benar nggak? Vibrasi itu adalah perpindahan bolak-balik. Oke? Paling simpel. Ya, gelombang balik. Ya. Nah, saat saat ada saat yang di bawah naik ke atas, lalu dia turun lagi, lalu ke atas lagi, turun lagi, atas lagi, turun lagi, ya naik turun, naik turun. Nah, naik turun, terjadilah getaran. Iya, naik turun, kiri kanan, atas bawah, ya, depan belakang, terjadilah getaran. Getaran adalah vibrasi. Oke? Nah, getaran yang satu dengan getaran yang lain tidak sama. Ada getaran yang cepat, ada getaran yang lambat, ada getaran yang macam-macam ya. Ada getaran yang teratur, ada getaran yang tidak teratur, gitu ya. Nah, untuk membeda-bedakan getaran yang satu dengan yang lain, maka kita menggunakan frekuensi, yaitu apa? Berapa kali dia bergetar dalam satu detik. Itulah hertz, satuan hertz. Satu hertz adalah satu kali bergetar dalam satu detik. Kalau 10 hertz adalah 10 kali dia bergetar. 10 kali pergerakan naik turun dalam satu detik. Nah, 100 hertz 100 kali dia bergetar dalam satu detik, gitu ya. Nah, jadi getaran yang satu dengan getaran yang lain berbeda. Getaran yang sama bisa saling meresonansi, mempengaruhi, ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke ya, paham? Itu definisinya dulu. Nah, jadi ini frekuensinya berapa? Yuk, yang bisa jawab dapat hadiah dari Kokoleo. Yuk, gambar di depan ini frekuensinya berapa? Oke, 528, 432. Singing bowl betul. Singing bowl emang frekuensinya berapa? Ayo. Harus diukur kok. Betul. Ya kan macam-macam ya. 639 ya. Oke. Ini solfeggio semua nih ya, teman-teman ya. Udah hafal nih, not solfeggio ya, frekuensi solfeggio ya. Yes, betul sekali. Apa? Bro Fitter. Harus dipukul dulu baru tahu ya. Kalau ini nggak dibunyiin, tahu nggak frekuensinya berapa? Nggak tahu. Nah, saat dipukul baru ada bunyi. Oke? Dan di sanalah kita bisa ukur frekuensinya. Pertanyaan lagi. Jadi itu frekuensi singing bowl-nya apa frekuensi flower of life-nya? Ya, frekuensi bahannya, benar. Frekuensi bahannya. Kalau singing bowl-nya, bayangin nih ya teman-teman. Singing bowl-nya terbuat dari plastik misalnya ya. Plastik ya. Atau dari mana? Dari beling kaca atau dari bambu misalnya. Kalau bisa dibuat dari bambu ya, aku nggak tahu. Kalau bisa misalnya. Atau dari kayu ya, bisa kan kalau dari kayu. Nah, bunyinya beda nggak? Beda dong, ya. Itu terbuat dari logam, terbuat dari plastik, pasti beda. Artinya, frekuensinya juga beda. Gambarnya boleh sama, frekuensinya bisa beda. Nah, ya. Jadi yang menentukan frekuensi bukan gambar, teman-teman. Ya. Gambar itu tidak ada frekuensi selama belum digetarkan. Yang menggetarkan apa? Ya terserah. Kalau ditempel di singing bowl, ya jadi singing bowl-nya yang bergetar. Ya, kalau dikasih suara sound dengan speaker, ya jadilah suara sound di speaker itu menjadi frekuensi flower of life itu. Anda mendengar frekuensi tertentu dari speaker, entah itu speaker handphone Anda, speaker Bluetooth, segala macam, jadilah frekuensi itu yang menyertai flower of life Anda. Benar? Nah, itu ya teman-teman.
Kalau enggak, frekuensi itu netral. Kalau ini ada frekuensi enggak? Ini Theo biasanya tahu nih langsung. Ini ada frekuensi enggak? Itu ada kristal kan teman-teman? Nah, kristal itu sendiri berfrekuensi, punya frekuensi ya. Kristal itu sendiri, quartz kristal, ametis kristal, dan segala macam itu ada frekuensinya masing-masing. Sehingga frekuensi itu yang nanti menjadi carrier atau wave-nya dari flower of life Anda. Itu teman-teman ya. Jadi kalau Flower of Life ini intinya adalah meresonansikan hal-hal yang berbau healing dan sebagainya, maka kalau Anda menaruh clear quartz di atas tatakan eh, Flower of Life Anda, ini tatakan Flower of Life Anda, di atasnya teman-teman taruh clear quartz ya, rose quartz dan sebagainya, semua yang quartz-quartz ya. Nah, artinya Anda sedang berada dalam posisi atau apa modus itu grounding misalnya ya, grounding, healing, calming, stabilizing dan sebagainya ya, atau detox, purifying dan sebagainya. Itu adalah senada dengan frekuensi kristalnya plus diperkuat dengan diafirmasi, diperkuat dengan a flower of life-nya. Gitu. Gitu teman-teman. Oke? Ini frekuensinya berapa? Ini penutup nih. Yang kiri frekuensi berapa, yang kanan frekuensi berapa. Ya, yang kanan lebih tinggi frekuensinya ya biasanya ya, pakai deg-degan. Karena yang kanan pakai deg-degan gitu ya. Ini sama-sama masih nol frekuensinya ya teman-teman ya. Nggak ada ya. Nah, kecuali mereka sedang mendengarkan musik. Mereka mendengarkan terapi sound. Mereka mendengarkan suara-suara musik-musik yang punya eh, fungsi tertentu ya. Entah itu teman-teman solfeggio misalnya, entah itu frekuensi-frekuensi planet, entah itu frekuensi brainwave, binaural, isokronik dan sebagainya ya. Nah, ini adalah tools yang membantu. Gambar-gambar ini membuat frekuensi-frekuensi itu menjadi menjadi lebih lebih cocok ya, misalnya frekuensi eh, solfeggio yang tadi teman-teman katakan ya 528 itu adalah heart chakra misalnya ya. Nah, itu bagus untuk healing juga kan. Nah, dikombinasi dengan flower of life ini sungguh-sungguh sempurna misalnya sehingga Anda memakai entah itu kaos, entah itu ada lukisan di depan Anda, entah itu ada apapun di depan Anda yang flower of life, Anda sambil dengarkan itu musik yang terapi itu, lalu Anda taruh tangan Anda di dada Anda ya sebagai healing proses, lalu Anda pejamkan mata dan niatkan untuk meditate, untuk healing, atau sekedar untuk cakra cleansing, atau apapun itu, berdiam selama misalnya 6 sampai 10 menit ya, sesuai dengan panjangnya lagu misalnya atau musiknya ya. Atau mau sampai 30 menit juga boleh. Anda bisa masuk ke dalam modus healing di tubuh Anda. Nah, itu ya teman-teman. Atau Anda pakai binaural ya, Anda bisa sampai tertidur deep sleep dengan posisi seperti itu, entah duduk, entah berbaring. Nah, itu masuk ke deep sleep, Anda bisa restart hormon HGH di dalam tubuh Anda. Kalau Anda masuk ke deep sleep ke theta mode misalnya ya, 2 Hz, 2,5 Hz misalnya. Nah, itu caranya
teman-teman. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Koko Numerologi, Koko Leo, dan Coach Clara ya di sesi berikutnya. Sekarang juga habis aku cerita ini. Oke, sementara aku selesai dulu ya teman-teman. Aku kembalikan ke host kita, Koko Numerologi. Koko Leo panggilan. Oke, sorry kok. Lagi telepon sama Kang Abu Marlo. Oh, siap. Mantap. Mumpung bisa telepon dia. Oke, teman-teman gimana ya tentang Sacred Geometry seru ya teman-teman ya. Yang bilang seru ya luar biasa. Silakan komen dong teman-teman. Ya, ini ada sekitar 87 partisipan. Silakan komen. Ya, gimana pendapat Anda tentang penjelasan Sacred Geometry dari Komik? Ya, Ko Michael Yamin. Seru ya. Dan ini kita baru mulai sih sebenarnya. Kelas online yang gratis ini kita baru mulai. Ya ini mah meskipun gratis tapi isinya daging semua gitu ya. Anda nggak akan pernah dapet sih ilmu-ilmu seperti ini. Kebanyakan sih memang ada di YouTube. Cuman kalau di YouTube itu biasanya kebanyakan bahasanya bahasa Inggris. Dan ya penjelasan apa eh, penjelasannya juga terlalu filosofis segala macam ya. Gitu. Udah nggak bisa komen apa-apa lagi. Bener luar biasa. Iya. Menarik dan penasaran kan? Nah ini nanti kita akan banyak bahas tentang rahasia alam semesta. Ini baru kita ngomong sacred geometry ya, Komek ya. Belum kita bahas yang namanya ancient alien, kita belum bahas tentang Kabalah, kita belum bahas tentang angel and demon, belum juga kita nanti akan bahas Raja Salomo dengan dengan 72 demon. Oh iya, ya nanti kita akan bahas banyak lah. Kita akan bahas banyak banget ya. Tapi nanti berikutnya kita akan nanti akan ada kelas online yang gratis juga. Itu kita akan bahas namanya brainwave frekuensi ya. Nanti saya kasih flyernya teman-teman. Ya itu di minggu depan dan itu gratis juga tetap tenang ya. Jadi makanya selama bulan Ramadan ini kita banyak berbagi lah ya. Pahalanya besar gitu ya. Terima kasih ya, Zoom malam ini adalah basic semesta, jadi knowledge baru untuk paham. Thank you so much kok. Oke, thank you semua ya. Thank you, Komek ya. Nah, selanjutnya, ini kan masih ada waktu nih. Masih ada waktu sebentar lagi ya. Saya mau ada tambahan lagi. Sebentar, teman-teman. Ya, teman-teman ini belum selesai ya. Masih ada lanjutan, teman-teman. Ada yang spesial juga. Sebentar, mana nih? Ya, nanti kita akan ada sesi meditasi cosmic resonance ya. Teman-teman mau nggak? Ada spesial nih, kita sama-sama meditasi bareng nih ada puluhan orang, 80-an orang. Kita akan melakukan namanya meditasi cosmic resonance. Nah, apa itu cosmic resonance? Nanti nanti ada Coach Clara yang akan menjelaskan. Mau nggak rame-rame ya? Biasanya kita lakukan tuh di YouTube sama di live TikTok ya. Tapi khusus nggak di Zoom ini nanti saya akan tampilkan sekilas ya cosmic resonance-nya yang dalam bentuk video. Ya, nanti teman-teman bisa lihat videonya seperti apa. Tapi nanti saya akan cepet-cepetin ya. Teman-teman bisa lihat. Itu semuanya dalamnya tuh ada secret geometrinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah selesai. Ya, Komek sudah menjelaskan dengan jelas ya. Dan itu pelan-pelan tuh. Waduh. Ya, secret geometri. Paham kok. Saya juga awam lah. Ya, tentang secret geometri. Jadi saya jadinya ngerti. Oh, ternyata begini ya. Dan ini sebenarnya secret geometri ini sudah ada sejak dahulu kala ya. Para leluhur kita sudah tahu, malah kita yang anak cucunya segala macam itu keturunannya sama sekali nggak tahu. Leluhur kita tuh jauh lebih pintar dong berarti, ya kan? Oke, sebelum kita mulai selanjutnya, ada nggak satu dua pertanyaan teman-teman mengenai sacred geometry? Itu dulu deh. Ya benar-benar benar. Itu dulu. Satu dua pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak tentang sacred geometry? Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau mau nanya langsung, Anda bisa ini raise hand ya. Atau Anda bisa tanya di Zoom di chat. Fungsi dan benefit kok. Tadi bukan udah dijelasin ya? Sebentar, komik mana ya? Saya unmute kok.
Yes, Ya, komen gimana? fungsi dan benefit sehari-hari. Oke, seperti tadi saya jelaskan, kita bisa mengaplikasikan ini dengan kombinasi ilmu-ilmu yang sudah kita lakukan. Misalnya kita melakukan meditasi, kita melakukan healing-healing terapi, dan sebagainya, self-terapi, dan sebagainya. Sampai dengan hal-hal yang berbau metafisika. Nah, dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi dasar materi sudah kita sampaikan tadi, tetapi tentu saja itu baru awal. Bagaimana melakukannya dengan benar-benar step by stepnya benar-benar rapi dan benar, tentu kita harus butuh kelas ya. Nggak bisa dengan eh, langsung dikasih tahu, langsung Anda terapkan gitu. Tapi yang tadi bisa, kalau Anda sudah sudah terbiasa melakukan misalnya meditasi, healing, terapi, self terapi dan sebagainya, Anda bisa memilih salah satu secret geometry yang cocok itu, ya. Anda bisa eh, membuat itu menjadi tools tambahan bagi kesuksesan meditasi Anda.